Selamat pagi. Masih kurang semangat? Selamat pagi. Nah, gitu dong. Jadi kan semangat. Oke, pagi hari ini saya akan berbicara tentang power surrender. Ini minggu yang ketiga di bulan Maret. Minggu yang pertama masih ingat kita berbicara tentang apa? Power. Oh, tinggal lihat di situ ya. Tinggal nyontek. Kalau nggak lihat ingat nggak ya? Jadi minggu yang pertama kita berbicara tentang bagaimana kekuatan terkuasa dari kata-kata. Itu dibawakan oleh Kak Hendy. Dan minggu yang kedua, minggu lalu dibawakan oleh Peter Chow. Kita belajar bagaimana power decision. Sebuah decision adalah jendela kesempatan. Sebuah keputusan adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Maka hari ini, biar itu tetap masih melekat dan hidup di dalam jiwa kita, bagaimana sebuah kekuatan dari sebuah keputusan akan bersambung dengan orang yang memutuskan itu harus punya kekuatan yang ketiga, yaitu bagaimana kita punya kekuatan untuk menyerah. Amin. Nah, saya mau tanya, kalau kita mendengar kata menyerah, kira-kira apa yang ada di bayangan kita? Dep? Oke. Apa Dep? Angkat tangan. Terkapar? Belum. Iya juga. Oke. Adrian? Kalau mendengar kata menyerah, kira-kira apa yang ada di bayangan di gambaran kita? Kalah. Kira-kira apa? Kelentang juga gitu. Mungkin sebagian besar kita begitu mendengar kata menyerah, pasti bayangannya itu langsung orang angkat tangan tadi seperti Deb, atau lebih parahnya lagi terkapar, atau sudah penuh dengan bilur-bilur, sudah bonyok. Kira-kira gambarannya kayak begitu ya. Kalau kita mendengar kata menyerah, benar nggak? Yang setuju boleh ramai-ramaikan tangan. Ada juga mungkin yang nggak setuju. Tapi ada satu pemikiran yang saya baru dapat hari-hari ini ketika saya mendapat tema ini. Orang yang menyerah itu berbeda dengan orang yang menyerah di dalam Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Menyerahnya itu nggak terkapar. Menyerahnya itu tidak karena bonyok. Menyerahnya itu bukan karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada satu ilustrasi yang bagus waktu saya nonton filmnya dunia, itu John Carter. Cuman cuplikannya aja, filmnya tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Tetapi waktu saya melihat seorang putri dari seorang penguasa kerajaan Helium, dia menyerah dengan bersuka cita. Ini menginspirasi saya sekali. Jadi waktu dia berperang dan dia ditolong oleh seorang kesatria ini dari bumi, datang ke planet Barzum, planet Mars namanya, disebutnya Barzum. Lalu putri ini karena melihat seorang kesatria itu, dia menyerahnya dengan sukacita. Sambil dia lepaskan, aku menyerah, I'm surrender. Dia sambil lepaskan pedangnya, lalu sambil tersenyum dan dia hampiri kesatrianya. Ini satu pandangan tentang dari kata-kata menyerah, sesuatu pandangan yang jauh berbeda. Menyerahnya begitu sukacita, begitu senyum terus menyerah, dan dia dekati kesatria itu. Ini membuat satu ilham baru di dalam perenungan saya. Rupanya seharusnya kita pun seperti itu. Orang yang menyerah kepada Kristus, orang yang menyerah kepada Kristus tidak harus terkapar. Orang yang menyerah kepada Kristus tidak harus bonyok, maksudnya. Tidak harus ada seperti di bayangan kita. Harusnya menyerahnya dengan seperti itu, lepaskan pedang lambang kekuatan kita pribadi, dan kita sukacita menghampiri kesatria kita yang utama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini menginspirasi saya sekali. Jadi menyerah itu dengan sukacita, beda kan? Tapi kalau orang dunia atau pemikiran sebagian besar kita, nggak salah, saya juga akan berpikiran yang sama pada waktu itu. Menyerah kita biasanya terkapar. Udah masuk dalam hadirat itu, nah seringkali ini justru membuat kita gini, masuk ke dalam hadirat itu berarti kita lagi dalam keadaan berduka, lagi dalam keadaan terluka.
Tuhan nggak mau cuman melihat kita masuk ke hadirat itu dalam keadaan bonyok, dalam keadaan hati yang kacau. Nggak mau selalu begitu maksudnya. Benar firman yang berkata Tuhan itu tertarik dengan orang yang hancur hati, yang remuk hati, amin. Tetapi juga Tuhan juga mau nggak selalu setiap yang namanya anak datang kepada bapaknya itu dalam keadaan yang bersedih, dalam keadaan yang menangis. Lebih senang mana orang tua kalau anaknya datang dalam keadaan yang sukacita, terus langsung duduk dekat papanya atau mamanya, terus langsung manja-manja sedikit, ingin dekat, atau yang selalu datangnya dalam keadaan nangis. Lebih senang mana? Lebih senang yang anaknya datang dalam keadaan sukacita kan? Karena papanya akan ikut bersukacita, karena bapak kita seperti itu. Kalau anaknya menderita, dia pun ikut menderita, katanya amin. Tetapi kalau anaknya bersukacita, maka dia juga bersukacita. Maka itu, hei, pagi hari ini coba kita harus menyerah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, amin. Boleh tepuk sebelahnya, nyerah dengan sukacita. Haleluya. Ya, jadi siap nyerahnya dengan sukacita. Yang siap nyerah dengan sukacita, haleluya. Jadi besok saya tidak mau dengar lagi bersungut-sungut lagi. Ya, jangan nanti pada waktu ada badai mulai bersungut-sungut. Kita harus nyerah dengan sukacita. Tapi saya excited sekali, saya bilang waktu one-on-one kemarin terakhir dengan pemimpin, dengan Kak Seno, Kak, ini ada yang aneh terjadi di dalam hidup saya bilang. Saya tidak lagi berhasil bulan ini, tapi mungkin cenderung kalau secara income di bulan ini menurun jauh, dan mungkin tipis sekali. Tapi aneh, saya bilang, saya bisa happy dengan istri saya lagi cek juga gitu, lagi cek hati juga, apa gara-gara maksudnya cadangan tabungan masih cukup gitu kan. Ini kan perlu cek juga, tapi nggak juga sih, bukan karena itu sih. Happy aja gitu sama istri, happy aja sih. Istri juga enjoy, wajahnya tenang begitu lihat istri saya. Wajah teduh ya kan, jadi kalau lagi pusing-pusing pandangin aja wajah istri, wajahnya teduh. Nggak juga sih. Saya nggak berasa seperti itu juga. Saya bilang saya suka cita aja gitu. Terus dapat tolakan, ada pengajuan saya yang ditolak, terus saya ingin deal sesuatu juga ditolak, tapi happy aja. Malah saya layanin orangnya gitu kan. Biasanya kayaknya udah agak kabur-kabur kalau dapat seperti itu. Pikirnya jalan apa lagi yang harus saya lakukan gitu kan. Biasa. Kalau orang rada-rada deh pasti gitu. Jalan apa lagi? Keputusan apa lagi gitu kan. Nah, tapi hari ini nggak santai aja, lebih tenang, lebih enjoy, sukacita aja gitu. Saya ngalamin puasa 21 hari ini puasa yang agak berbeda. Puasa 21 hari tahun 2009 itu urusan saya pemulihan dengan istri, tapi puasa kali ini urusan Tuhan melimpahkan sukacita yang begitu melimpah di dalam hati saya. Nah, jadi saya dapat ilham ini bahwa menyerah itu tidak selalu harus terkapar. Kata menyerah itu beda dengan kata pasrah karena frustasi. Menyerah di dalam Tuhan itu beda. Orang pasrah karena frustasi itu kan udah buntu, udah gak ada jalan lagi. Tapi orang menyerah di dalam Tuhan justru akan kelihatan lebih energik, lebih powerful, lebih bisa melakukan banyak hal. Nah ini perhatikan yang membedakan. Orang menyerah di dalam Tuhan itu dia bisa melakukan banyak hal. Contohnya Daud dalam kondisi yang terjepit begitu luar biasa. Kisah Daud itu di dalam 1 Samuel ayatnya yang ke-30. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6 sampai selesai. Ketika Ziklag terbakar, itu Daud balik, istrinya sudah diculik, udah dijarah. Harta benda rakyatnya semua yang ditinggal Ziklag itu dibawa kabur. Dan yang lebih parah lagi, pasukannya juga mau merajam dia. Artinya menyalahkan dia. Tapi apa yang dilakukan Daud di ayat 6-nya? Daud berkata kepada Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa kan? Kita seperti itu enggak? Kalau lagi dalam masalah, apa yang kita lakukan? Mengurung diri, kabur dari masalah, nyalain orang lain. Tapi Daud, dia tidak lakukan itu. Daud tidak berbalik menyalahkan anak buahnya. Dia tidak mau ribut mulut sama anak buahnya.
sekalipun anak buahnya mau merajam dia, mau dilemparin dengan batu. Tapi sebagian besar dari anak buahnya yang setia dia angkut, dia bawa. Tapi sebelum dia angkut, dia bawa, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu orang yang menyerah kepada Tuhan. Jadi kalau orang menyerah kepada Tuhan, beda keputusannya. Beda keputusannya. Orang yang pasrah karena frustasi, beda juga doanya. Doanya itu daftar menu. Biasanya kalau orang yang pasrah karena frustasi, Tuhan, gue udah habis-habisan Tuhan. Bagaimana caranya menuntut? Bagaimana caranya supaya lolos dari persoalan ini, supaya lolos dari masalah ini? Padahal Tuhan bukan mau, Tuhan pasti beresin masalahnya. Percaya? Amin? Setiap persoalan kita, setiap badai kita, Tuhan pasti beresin. Tetapi cara doanya berbeda. Daud, doanya beda. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, harus kususulkah para perampok itu atau harus bagaimana? Tuhan bilang susul. Nah baru dia Daud persiapkan anak buahnya yang setia sama dia. Itu pun di tengah jalan kecapean separoh, tinggal sisa separoh lagi. Itu orang yang menyerah kepada Tuhan. Jadi beda. Tapi kalau orang yang pasrah karena frustasi, itu biasanya cenderung akan kembali kepada kehidupan. Siapa contohnya? Petrus itu waktu dia udah frustasi karena dosanya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia ajak bisinya untuk kembali ngejala ikan lagi. Udahlah, hidup kita udah bocah. Yesus sudah tinggalin kita. Dia sudah kembali kepada Bapa di surga. Tinggal kita nggak tahu lah mau ngapain lagi. Udah nggak ada yang bisa kita perbuat. Udahlah, kebisaan kita memang menjadi nelayan kan. Udah bocah katanya. Dia balik lagi aja dia. Tapi Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tahu. Dia datang. Dan dia mengingatkan kembali Petrus ketika dia berjumpa pertama kali dengan Yesus. Sudah hidupnya bocah, ngejalan nggak dapat apa-apa lah. Sudah semalaman katanya, udah seharian semalaman, udah nggak dapat apa-apa. Orang frustasi itu biasanya hoki juga males deket-deket. Iya, benar loh. Saya pernah ngalamin itu, kalau udah frustasi, hoki juga rasanya males deket-deket sama kita gitu. Agak-agak jijik gitu kayaknya. Makanya kelihatannya gagal-gagal terus. Tapi kalau orang yang menyerah di dalam Tuhan, hoki maunya dekat-dekat terus sama kita. Makanya orang yang menyerah di dalam Tuhan itu nggak usah ngejar berkat yang akan mengejar kita. Amin. Kalau berkat aja langsung, aminnya kenceng banget gitu kan. Memang desain di alam bawah sadar kita itu udah cukup kuat untuk hal yang nama kata berkat. Nah, Petrus sudah frustasi, Yesus datang. Dia minta makanan katanya, nggak ada makanan. Lalu tebarkan jalamu, dan ditebarkan jalannya. Murid-muridnya langsung ingat, itu guru, itu Tuhan. Dan dapat berapa? Ingat, 153 ekor. 153 melambangkan aku ini Tuhan. Jadi Yesus mengingatkan itu pada murid-muridnya. Dan Petrus dari pasrah karena frustasi, dia berubah menjadi orang yang menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Maka begitu orang yang menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, dia tidak akan kembali lagi pada hidupnya yang lama. Berubah menjadi orang yang begitu luar biasa. Amin. Dan satu hal bagi setiap kita yang duduk hari ini di sini, jangan pernah ada pikiran bahwa takdir kita itu takdir yang kurang baik. Jangan pernah ada. Bapak Ibu Saudara mau tahu takdir kita itu apa? Takdir kita itu adalah takdir rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan penuh kecelakaan. Takdir kita itu adalah hari depan yang penuh harapan. Buka ayat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini mungkin sebagian besar kita pasti hafal. Oke, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai siapa? Kita. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, kita tahu banget ayat ini, apal banget. Apalagi kalau lagi dalam kondisi-kondisi yang tertekan, mulai timbul ayat ini. Tapi kita juga tetap frustasi karena nggak tahu bagaimana caranya mengaktifkan ayat ini. Karena nggak tahu bagaimana caranya ngalamin ayat ini. Cuman taunya sampai knowledge, sampai pengetahuan, tapi belum pernah ngalamin. Kalau ayat ini udah nggak ada pilihan yang lain, ini ayat buat kita. Tapi kita mungkin mulai berpikir, oh itu kan ayat waktu dulu, waktu zamannya orang-orang di dalam buangan, waktu zamannya bangsa Israel itu di dalam pembuangan. Nah, ayat ini buat setiap kita yang percaya, amin. Kita ini orang-orang buangan di bumi ini, amin. Kita ini bukan lagi warga negara kerajaan dunia. Kita ini warga negara kerajaan Allah. Ingatkan tepuk kiri kanannya, kamu warga negara kerajaan Allah. Amin. Jadi sadar, kita ini warga negara kerajaan Allah. KTP kita sudah ganti, udah pakai elektronik langsung dari kerajaan Allah, ya. Jadi kita bukan warga negara kerajaan dunia lagi. Jadi setiap kita adalah orang buangan yang ada di bumi ini. Makanya cara hidup kita udah beda. Nah, kita nggak mampu mengaktifkannya karena kita masih merasa orang bumi. Kita nggak mampu mengaktifkannya karena kita merasa masih orang bumi, yang berpijak di bumi dan tinggal di bumi dan warga negara kerajaan bumi. Sehingga kita nggak tahu. Seperti sebagian besar bangsa Israel, mereka juga nggak tahu. Nabi Yeremia sudah mengirimkan pesan ini, dan pesannya sangat sederhana. Sebenarnya yang disuruhnya tidak minta. Tuhan itu nggak pernah minta kita neko-neko. Tuhan itu nggak pernah minta kita neko-neko. Coba kita tarik ke atas sedikit ayat sebelumnya. Terus dari mulai ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi Tuhan cuma mintanya apa? Gampang kan? Tuhan cuma mintanya yang pertama, suruh bangun rumah. Jadi nggak minta yang aneh-aneh gitu. Terus yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan yang ketiga, Tuhan minta ambillah istri. Wah, ini yang pria-pria senang. Ya, untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Gampang nggak yang Tuhan minta? Gampang kan? Suruh nikah baik-baik, terus suruh punya keluarga. Jadi yang Tuhan minta nggak aneh-aneh gitu loh. Terus apa? Kalau sudah berkeluarga, suruh ngapain? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jadi urutannya gampang. Suruh bangun rumah. Bangun rumah itu bicara apa? Bangun rumah itu, kalau kita duduk di tempat ini, bangun rumah itu bicara kita membangun komunitas. Setiap kita di sini tidak ada yang menganggur. Setiap kita ini disuruh Tuhan untuk membangun komunitas. Membangun komunitas. Terus apa? Membuat kebun anggur, berusaha katanya. Jadi di dalam menyerah total kepada Tuhan, kita juga disuruh berusaha, suruh bangun kebun. Untuk apa? Nah, untuk nikmati hasilnya. Tapi saya percaya ini bukan buat pribadi. Karena Tuhan lanjutannya bicara apa? Suruh nikah. Buat keluarga dan buat komunitas. Jadi kalau suruh ngebangun kebun, suruh berusaha, suruh berdagang, jadi pengusaha atau jadi apapun, ketika Tuhan memberkati, nikmatilah hasilnya bersama-sama. Wah, ini mulai pada tegang wajahnya. Berarti ujung-ujungnya suruh bagi-bagi. Mulai tegang. Kalau gini mulai, kalau berkat tadi langsung amin kenceng banget. Kalau ini mulai agak tegang mukanya, ya kan? Suruh bagi-bagi. Benar, suruh bagi-bagi. Nikmati hasilnya. Kita tidak mungkin bisa menikmati hasilnya sendiri, percayalah. Saya sudah alamin itu bersama keluarga. Bedanya waktu saya menikmati hasil sendiri dengan waktu hasil menikmati bersama keluarga, beda. Nanti kita bahas, ya. Jadi yang Tuhan suruh itu sederhana sekali sebenarnya.
Yang Tuhan suruh sangat sederhana. Tetapi masalahnya kita tidak melakukan itu. Kita cuma pikirin, enggak lah, saya pasti rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangan hidup saya itu rancangan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya? Naik ke ayat selanjutnya. Ayat 12. Nah, bagaimana ayat 12? Dan apabila kamu berseru, katanya. Jadi yang pertama itu berseru. Berseru. Berseru datang apa? Berdoa kepada Tuhan. Gampang kan? Berseru datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan apa katanya? Mendengarkan. Kalau Tuhan mendengarkan, dia juga pasti akan menjawab. Amin. Karena Tuhan kita kan bukan Tuhan yang bisu. Nah, seringkali kita berseru, jawabannya belum dapat, kitanya udah pergi. Bye. Jadi mesti berseru itu sungguh-sungguh. Karena ayat selanjutnya apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kalau kita mau cari Tuhan, pasti kita ketemu Tuhan. Masalahnya kita cari Tuhan nggak? Atau kita cari kebutuhan kita? Seringkali saya harus akui, saya tidak mencari Tuhan, tapi saya mencari kebutuhan kita, kebutuhan saya pribadi. Nah, ini yang repot. Makanya kita jarang ketemu Tuhan. Makanya mukanya udah kayak kebutuhan kita, maksudnya mukanya udah kayak duit gitu. Mukanya udah gak kayak Yesus. Karena yang dicari bukan Tuhan sebenarnya. Kebutuhan kita datangnya sih kepada Tuhan. Tuhan, tolong dong, saya mau deal ini, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Tapi sebenarnya yang kita cari Tuhan bukan? Bukan. Kebutuhan kita yang kita cari, bukan Tuhannya. Tapi dia bilang kalau kita mencari dia, maka kita akan menemukan. Dan yang ketiga, apabila kita menanyakannya dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan kita menemukan dia. Di dalam Tuhan itu ada segala sesuatu. Tuhan adalah sumber, Bapa adalah sumber. Jadi kalau kita menemukan Tuhan, maka kita menemukan segala sesuatu. Kita akan menemukan apa? Makanya di sini ayat selanjutnya apa? Katanya kita akan dipulihkan. Nah, ciri-cirinya gitu. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang menemukan Tuhan, itu akan dipulihkan hatinya. Akan berbeda cara keputusannya. Akan berbeda juga cara dia berkeluarga. Akan berbeda juga cara dia berbisnis. Akan berbeda juga cara dia berkomunitas. Akan berbeda juga, semuanya serba berbeda. Cara perlakuan dia terhadap karyawan, bawahan dan sebagainya, semuanya serba berbeda. Amin. Orang yang menemukan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan, menemukan Tuhan, itu akan berbeda semua. Kau usah tertuduh. Saya juga belum, masih terus belajar. Sama-sama belajar. Ya. Jadi pagi hari ini dikatakan apa? Tapi yang jadi masalah, ayat 15-nya dikatakan, memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar berserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan tadi sampai berapa? Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, kesulitan, dan aib di antara segala bangsa karena mereka kucerai-ceraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka. Mereka terus-menerus dengan perantara hamba-hambaku, yakni para nabi, tapi kamu tidak mendengarkannya. Kata pentingnya apa? Kita tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mungkin seringkali kita dapat kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Seringkali kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tuhan sudah menjawab, tapi kita nggak mau pilih yang itu. Kita nggak mau pilih yang itu. Bahkan maaf, kadang-kadang kita kalau lagi perjamuan kudus saja, ada hostia yang kurang enak, kita bisa tuker. Cari yang bagusan buat kita.
Dan saya juga bertobat, salah satunya saya sih. Saya harus ngaku, jangan pikir cuma saudara dan bapak ibu di tempat saya. Minggu lalu waktu kita perjamuan, saya juga ditegur Tuhan. Waktu saya melayani itu, tinggal sisa 1 hosti. Yang saya lihat tulisannya Ayub. Aduh, saya paling tidak suka yang namanya kitab Ayub. Sudahlah Tuhan, saya bilang, saya sudah cukup susah, jadi saya tidak mau yang namanya Ayub lagi. Saya belum baca yang lainnya. Ini, aduh, saya benar-benar ditegur. Saya bertobat. Ayub. Tinggal 1 di situ. Mau ke depan, mau pilih lagi. Tapi waktu saya mau tukar dengan yang lain, waktu saya sudah selesai, saya mau tukar dengan yang lain, Tuhan berbicara, ambil itu. Aduh. Saya bertobat. Ini bicara tentang saya kurang menyerah kepada Tuhan. Dari hal yang kecil, hosti maunya yang enak di telinga. Demikianlah juga orang-orang yang dibuang pada zaman itu. Mereka mencari nabi-nabi yang hobinya bisa memberikan perkataan-perkataan baik, tapi tidak berani mendengarkan perkataan yang harusnya dia dengarkan. Tidak berani mendengarkan perkataan kebenaran. Saya juga bertobat. Waktu kemarin mengambil itu, aduh. Saya waktu perjamuan langsung menangis, ditegur Tuhan. Jadi saya mengajar juga, saya juga harus fair, saya harus terbuka juga. Tapi ternyata ayatnya bukan ayat yang jelek. Ayatnya kurang lebih berkata bahwa justru Tuhan akan meninggikan orang yang terhina. Saya cuma bacanya Ayubnya doang, tapi tidak baca isinya. Pokoknya begitu melihat Ayub, saya langsung saya taruh lagi, saya balikin. Padahal waktu itu saya baca, hati saya langsung menangis, dan saya meneteskan air mata. Ampuni saya Tuhan. Padahal ayat itu adalah berkata tentang orang yang terhina akan ditinggikan Tuhan, dan orang yang derajatnya rendah, kurang lebih artinya gitu bagi dunia, akan ditinggikan Tuhan. Itu memang Tuhan sebenarnya memberikan buat saya. Tapi seringkali kita sudah menutupi dengan pengetahuan kita. Seringkali kita sudah menutupi dengan trauma kita. Saya tidak menyerah sebenarnya. Saya masih mau pakai kekuatan saya sendiri. Nah itu. Jadi sama dengan orang-orang yang dibuangkan itu. Mereka senang mencari nabi-nabi yang hobinya tuh mengeluarkan perkataan-perkataan yang enak di telinga. Kalau enak di telinga langsung hatinya berbunga-bunga. Yes. Tapi ketika itu berbentuk sebuah teguran, langsung mulutnya lebih panjang daripada hidungnya. Bersungut-sungut maksudnya. Itu yang bikin Tuhan kesel. Makanya itulah tadi ayat-ayat itu yang disampaikan sama Tuhan, maksudnya Tuhan akan mengirimkan penyakit sampar, Tuhan akan mengirimkan sebuah kengerian bagi bangsa itu. Tetapi bagi orang tadi yang mau mendengarkan suara Tuhan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Berbahagialah orang yang punya pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan kekal adanya. Pasti terjadi, ya dan amin. Oke? Jadi itu bicara menyerah total kepada Tuhan. Dan saya mau ada 3 poin. 3 poin. Kalau mau dicatat. Kalau mau diingat, mau direnungkan silakan. Tapi lebih baik dicatat sesuai dengan anjuran pemimpin kita. Jadi poin yang pertama, orang yang menyerah total kepada Tuhan itu hidup oleh Roh. Tapi bukan hanya hidup oleh Roh. Firman Tuhan berkata di Galatia 5 ayat 25, jikalau engkau hidup oleh Roh, hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Jikalau engkau hidup oleh Roh, hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Ini ayat dari dulu pertama kali saya bertobat, saya udah sering baca ayat ini. Tapi lewat begitu aja. Bahkan saya udah diskus juga dengan pemimpin waktu itu. Pak, maksudnya hidup oleh Roh? Ya, hidup oleh Roh ya tidak lagi menuruti keinginan daging, bla 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 dan sebagainya. Tapi tetap aja, saya bilang, tetap aja saya jatuh. Terutama
kalau lagi mengalami kemarahan. Saya juga kadang-kadang frustasi. Sampai udah, caranya gimana? Kita coba cari cara lagi. Oke. Saya bilang, saya harus terbuka sama orang yang paling dekat dengan saya. Orang yang menerima saya apa adanya selain Tuhan Yesus, istri saya. Jadi saya terbuka sama istri saya. Kalau saya mulai terjebak di dalam misalnya marah, hari ini misalnya mengalami kemarahan, saya mulai terbuka. Nih, ini otak saya mulai kotor. Kalau udah mulai kotor karena marah, biasanya nanti sudah mulai mencari situs porno. Ini pria di sini kayaknya wajahnya tenang-tenang semua nih, pria-pria. Cuman saya doang kali sendiri di sini yang begini. Nah, saya udah bilang sama istri saya, ya udah, jadi caranya gimana? Tungguin saya, jangan tidur dulu. Karena kalau kamu tidur duluan, nanti saya buka tuh situs. Jadi tungguin sampai saya tidur dulu, udah aman berarti. Ya, sekali berhasil, 2 kali berhasil. Ya nggak selamanya berhasil. Besok-besok istri saya ngorok duluan kan, jatuh lah saya, jatuh. Saya bingung juga, saya frustasi. Saya bilang sama istri saya, frustasi. Gimana caranya supaya saya bisa sembuh? Saya tahu itu bisa terkontrol kalau ada orang atau istri saya. Tapi kalau saya lagi marah, udah pasti saya larinya ke situ. Akhirnya saya baru dapat dan baru rem ayat ini. Itu waktu yang namanya one on one. Terbuka. Waktu Kaseno bicara, hati yang marah. Wah, pas gue bilang, Kak, hati yang marah ya? Iya. Hati yang marah itu urutannya Dedi, habis marah itu pasti cabul, bercina, kotor. Bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Iya, Yesus tuh ngomong di Matius 5, itu urutan rupanya. Baru nanti larinya ke manipulasi, dusta, lanjut lagi sampai kekerasannya. Itu dimulai dari hati yang marah. Hati yang menyimpan kemarahan. Kemarahan yang kadang-kadang kita kalau lagi normal begini kan nggak tahu kita marah apa enggak. Tapi waktu digali, sebenarnya setiap kita mungkin ada kemarahan. Kemarahan karena faktor masa lalu hidup kita. Kemarahan mungkin karena kita pernah diejek. Kemarahan mungkin karena kita pernah gagal dan sebagainya. Pola asuh yang salah. Nah, waktu saya jatuh, saya tidak kuasa. Habis jatuh nyesel, ini serius nih, nyesel banget. Saya bilang sama istri saya, ya udah, untung punya istri sabar sekali. Jadi memang saya banyak saling menyembuhkan berdua. Nah, tapi ini kan nggak permanen kesembuhannya. Tapi waktu tahu tentang kebenaran ini, saya baru ya, saya harus sembuhkan dulu hatinya. Jadi segala kemarahan saya ini harus sembuh. Yaitu cara menyembuhkannya melalui one-on-one itu tadi, digali. Apalagi yang masih ada, digali. Jadi one-on-one itu bicara gaya hidup, bicara hubungan. Dan saya sembuh. Jadi istri saya mau tidur, istri saya masih suka cek sih. Dia masih suka tanya sama saya, Pi jatuh nggak Pi? Enggak. Masih suka cek. Itu memang yang rutin sih. Jadi waktu istri saya cek, saya yakin enggak. Biasanya kalau dia cek, saya pasti akan jawab iya. Waktu kapan? Waktu lagi kesel gitu kan. Kesel, bisa juga kesel sama istri saya. Sebenarnya bukan akar persoalannya, bukan kesel sama istri sayanya. Akar persoalannya adalah kemarahan yang ada di dalam hati saya, yang ada di dalam jiwa saya. Itulah akar persoalannya. Tapi waktu one-on-one sembuh. Nah itu saya baru nanti hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh itu bukan sekedar kita hanya melakukan aktivitas rohani. Aktivitas rohani. Melakukan aktivitas rohani nggak jaminan kita itu rohani. Percaya. Melakukan banyak kegiatan rohani tidak jaminan kita rohani. Makanya kita harus punya pandangan ini supaya kita nggak kecewa. Jangan terlalu ekspektasi orang yang sudah melayani begini begitu, oh dia rohani. Enggak jaminan. Tapi orang yang melakukan kehidupan rohani udah pasti rohani. Bukan aktivitas, kehidupan, menghidupi. Itu makanya harus dipimpin sama Roh. Hidup berjalan dipimpin sama Roh. Berjalan bersama Yesus. Yaitu setiap hari, setiap waktu kita sadar
kehadiran Yesus 24 jam. Lagi di jalanan, mungkin berbahasa roh, sadar hadirat Allah. Terus yang kedua apa? Belajar dari Kristus. Jadi firman-firman yang tadi kita udah dapat waktu kita saat teduh pagi, seperti Yesus kan, Yesus tanya sama Bapak kan, apa yang bisa kita aplikasikan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu apa? Firman itu cuma bisa diaplikasikan kalau hati kita, ini dengar baik-baik nih. Firman cuma bisa diaplikasikan kalau hati kita itu fokusnya kepada orang lain. Kalau hati kita fokusnya kepada diri sendiri, saya jamin tidak bisa aplikasikan firman. Firman itu cuma bisa diaplikasikan kalau hati kita fokusnya kepada orang lain. Misalnya Hasan, waktu lagi mau berjualan, apa yang dipikirkan? Kalau cuma hanya mikirin untung, saya jamin firmannya tidak bisa diaplikasikan. Tapi kalau mikirin bagaimana orang itu bisa mendapatkan untung dari apa yang kita jual, kita bisa mengaplikasikan firman. Amin? Ini beda. Kalau kita hanya memikirkan untung, kita tidak bisa mengaplikasikan firman. Tapi kalau kita memikirkan bagaimana orang itu bisa untung daripada apa yang kita jual, kita bisa mengaplikasikan firman. Jadi seringkali pedagang itu maksudnya gini, jadi supaya nggak bingung banyak yang berperut ya. Pedagang ini cuma mikirin kalau stoknya banyak, ya stok itu pasti yang dijual kan. Nggak peduli lah. Cici, ini bagus. Bagus, lu nggak rugi lah beli ini. Ini biasanya gaya glodok atau mangga dua nih. Karena saya bagian itu juga sih. Lu nggak rugi lah beli inilah. Lu cari barangnya di mana-mana udah nggak ada, ya nggak ada. Diborong sama dia semua. Lu cari barangnya di mana-mana nggak ada, padahal stoknya segudang. Ya nggak ada lah, beli monopoli, ya kan? Lu bakalan cuan kalau beli ini lah. Kita tahu padahal ini barang bakal bikin dia susah sih. Tapi kita harus jujur. Berani nggak jujur? Wah, lu sih ngajarin gua bangkrut loh katanya begitu. Enggak sih. Saya udah praktekkan kok kalau untuk hal ini. Saya berani ngomong, ini barang gua nggak bagus, tapi bisa dipakai. Mesti fair ngomong. Mungkin lu bisa jual, mungkin lu punya ide yang lain. Banyak 1001 cara. Hikmat Tuhan pasti mengalir, tapi kita nggak perlu bohong, kita nggak perlu jorokin orang kan. Kalau kita ngomong apa adanya aja. Dan kejujuran itu mahal harganya hari-hari ini di tengah-tengah dunia kerja, di tengah-tengah dunia bisnis. Kenapa kita, kalau stok kita banyak, kenapa kita mulai berpikir gimana caranya supaya ini laku ya? Setelah laku kayaknya lega, damai sejahtera melingkupi segala sesuatu. Bohong, itu palsu. Damai sejahtera yang palsu itu damai sejahtera yang bukan asli. Itu maksud saya tadi. Nangkap ya? Jadi bagi para pengusaha, jangan takut kalau stoknya banyak. Tuhan punya 1001 macam cara. Amin. Jangan takut, beda. Kita harus punya perlakuan yang beda. Dan gini, lebih baik ngalamin kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ketika kita di dalam kejepit daripada kita lolos oleh karena kekuatan kita sendiri. Maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan dan terjadi mujizat di dalam hidup kita. Amin. Nah itu. Jadi hidup oleh roh itu simple aja. Simple aja sih. Yang aplikatif aja gitu maksudnya. Jadi peduli sama hidup orang lain. Itu hidup oleh roh. Mulai gali kehidupan orang lain. Itu hidup oleh roh. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau orang hidup oleh roh, itu maka dia selalu akan, tadi saya udah katakan di awal, akan berseru kepada Tuhan. Dia akan mencari Tuhan dan menyanyikan Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang hidup sama roh ini gaya hidup. Bukan kalau lagi kepepet. Saya bilang sampai kepepet karena memang seringkali kita orang Kristen tuh gitu. Kalau lagi kepepet, pasti akan lakukan ini. Puasa. Saya perlu berdoa dan berpuasa. Buat apa? Bukankah itu bukan puasa yang diinginkan Tuhan? Kalau mau baca puasa yang diinginkan Tuhan tuh Yesaya 58. Puasa itu untuk mematahkan belenggu-belenggu kelaliman. Puasa itu untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terikat. Puasa itu untuk menjadikan kita itu sources, sumber, sebagai mata air yang tidak mengecewakan. Jadi jangan sampai kita berpuasa oleh karena lagi kepepet. Tuhan bilang, amin Charles.
Haleluya. Ya, jadi kalau puasa harus sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 58, catat ayatnya. Yesaya 58. Itu puasa yang dikehendaki Tuhan. Makanya berseru datang berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap, itu gaya hidup. Jadi orang yang menyerah kepada Tuhan tuh gaya hidupnya kayak gitu. Bukan lagi kepepet nyari Tuhan, tapi selalu bersekutu dekat dengan Dia, selalu rindu. Seperti anak saya dengan saya, beda dengan saya dengan papa saya. Anak saya dengan saya itu selalu maunya dekat-dekat, selalu maunya dekat-dekat, semuanya mau dekat-dekat. Kalau mereka ngerjain tugas, dia akan langsung datang kepada saya, Pi bagus nggak? Baik yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mungkin nomor 1 udah lebih besar, dan ini mungkin lebih susah karena memang ada proses pemulihan. Tapi yang kedua dan yang ketiga itu lebih mudah, maunya dekat-dekat. Kalau kemana-mana maunya sama keluarga, karena udah jadi gaya hidup dia. Dekat dengan papa itu gaya hidup. Jadi hati-hati kalau kita atau anak kita maunya perginya sendiri-sendiri. Itu nggak ada bedanya dengan kita zaman dulu atau saya zaman dulu. Males pergi sama orang tua, bete lah, nggak oke punya. Hati-hati, itu kurang hidup dipimpin oleh Roh. Tapi kalau mau bersama keluarga, nah itu kan mencerminkan Kristus kan. Satu keluarga jalan, ada kehangatan, bisa ada sukacita di tengah-tengah keluarga yang berjalan itu. Gak usah banyak ngomong, gak usah khotbah di mall lah. Di mall jangan khotbah, tapi perlihatkan wujud gambar rupa Kristus di tengah-tengah mall, ya kan? Istri sama suami bergandengan, terus pegang erat-erat istrinya. Maksudnya jangan terlalu sering masuk ke tempat-tempat yang dia tuju. Gak, bercanda aja sih. Bercanda aja. Ya, saya dulu kalau jalan, kalau bisa sama istri saya, ada jarak. Pegangin anak-anak ya. Saya tuh kayaknya mau bebas gitu. Terus istri saya selalu bertanya dulu, kenapa sih cincin kawin gak pernah mau dipakai? Dia gak tahu ya kan. Saya gak jawab sih kalau itu sih. Tapi kalau dulu dia gak tahu gitu. Maksudnya saya mapping dulu, lihat-lihat dulu. Jadi kalau pas lagi nggak jalan sama istri saya tahu. Oh, ini cewek ini sering nongkrong sini, ini cewek ini sering nongkrong sini. Gitu maksudnya sebenarnya. Jadi saya buka rahasia laki-laki aja dah, udah deh. Tapi sekarang udah langsung jawab sih. Jadi kalau istri saya tanya langsung jawab. Nah kayak gitu. Jadi berjalan bersama itu mencerminkan wujud rupa Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh kayak gitu. Jangan sampai di jalanan sama anaknya, saya sering lihat loh. Baru keluar ibadah doang, baru keluar celebration. Ya ampun, ya kan, emaknya udah mulai teriak-teriak, hey, gitu kan. Bapaknya santai aja, gitu kan. Terus orang geleng-geleng kepala gitu. Wujud rupa siapa yang dilihat kalau kayak gitu kan? Jangan tertuduh, tapi kita bisa perbaiki, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam komunitas. Orang yang menyerah kepada Tuhan itu hidupnya pasti dia mau hidup di dalam komunitas. Tapi domba yang nakal itu mau pisah dari komunitas, lari dari komunitas kan. Makanya kalau gembala itu punya tongkat. Gembala itu punya tongkat dan gada. Jadi kalau Charles mulai mau jauh-jauh, tongkatnya gembala itu begini bentuknya. Tariklah lehernya, set sini Charles, jangan jauh-jauh, gitulah kira-kira. Ya. Ada tongkat. Boni pegang tongkat, Boni. Kayaknya tongkatnya nyelip di belakang sih ada. Ya, jadi gembala itu punya tongkat untuk menarik domba. Domba itu, kenapa gembala itu tongkatnya bentuknya gini? Itu buat narik leher dombanya. Kalau dombanya udah mulai jauh-jauh diseret, tarik, supaya tetap ada di dalam kumpulan. Nah, kenapa katanya Matius 10 ayat 16 dikatakan? Buka ayatnya, Matius 10 ayat 16. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Nah, orang yang hidup di dalam komunitas lah yang bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau orang gak hidup di komunitas, mungkin cerdiknya doang, jadinya licik. Tapi hatinya gak tulus seperti merpati. Karena di dalam komunitas kita dibentuk, diproses, saling mengajar, saling menegur, saling mengingatkan. Jadi saya mau sampaikan sekalian, mau sampaikan pesan ini, bahwa kalau hidup di komunitas,
Jangan taruh pikiran kita maunya yang seperti tadi bangsa Israel yang indah-indah aja, yang nikmat-nikmat aja. Begitu udah mulai kurang nikmat, misalnya Yosua sama Antoni, begitu mulai nanti kurang ngeliat si Yosua, ditampang tadi awalnya sih oke nih. Lama-lama gue enak juga ngeliatnya gitu kan. Jangan kabur, tetap di dalam komunitas, nggak boleh kabur. Itu justru kalau kita udah mulai timbul enak, itu tandanya kita sudah mulai mau diproses sama Tuhan, dipulihkan, dilempengin. Kalau masih timbul yang manis-manisnya aja, itu tandanya kita masih, kalau kayak orang married itu honeymoon lah, ya Shirley ya, honeymoon. Jadi komunitas itu ada masanya, ada masa bulan madu, ada masa diproses. Jadi jangan bulan madu terus, nanti tinggal madunya hilang, tinggal bulannya. Bulan kan jelek kan, bopeng-bopeng kan, ya. Jadi di dalam komunitas pasti ada proses. Saya dengan berkomunitas dengan Adrian, nggak selalu yang indah-indah. Dia juga banyak keselnya mungkin sama saya kan. Ini kata-katanya setajam silet. Banyak bilur-bilur dia berkomunitas sama saya. Tapi puji Tuhan sih, badannya agak ya kuat lah untuk menahan gempuran-gempuran. Saya bersyukur juga. Itu komunitas tuh kayak gitu. Jangan yang manis-manis aja. Jangan pernah menyerah berkomunitas. Amin. Katakan jangan pernah menyerah. Kok kiri kanannya? Karena di dalam komunitas itu banyak hikmat. Banyak hikmat. Saya bisa ada hari ini karena hikmat di tengah-tengah komunitas. Saya bisa lolos dari kehidupan ekonomi yang terburuk dalam kehidupan saya karena komunitas. Ada yang menguatkan, ada hikmah. Nah, selain berkomunitas nggak cukup hanya kita berkomunitas, hanya berkomsel nggak cukup. Karena komsel kan lebih korporat, lebih sama-sama. Perlu one on one. Ayo siapa yang udah one on one? Yang sudah one on one? Berarti yang sebagian besar belum. Nah, yang belum, ayo dong. Ambil bagian, cari partner one on one-nya. One on one itu sangat penting buat kehidupan kita. Dan one on one gini, dalam one on one jangan punya spirit vacuum cleaner. Waduh, kalau one on one gue berarti bisa ada solusi terus ya dari hidup gue ya. Ini gue masalah lagi berat banget nih, kayaknya perlu one on one. Jangan, udah jangan punya spirit itu deh. Spirit vacuum cleaner tidak akan menyembuhkan kita. Tapi one on one itu spiritnya mau terbuka, mau dioperasi, mau saling menyembuhkan. Itu spiritnya harus seperti itu. Saya udah bilang langsung tegas. Saya bilang kalau one on one cuma maunya dengar yang enak-enak doang, tidak usah. Saya langsung sampaikan. Tapi one on one itu adalah kehidupan kita. Jadi waktu terbuka kadang-kadang kan nggak enak. Waktu terbuka tuh kadang-kadang nggak enak. Mungkin waktu ditegur juga nggak enak kan. Nggak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu akan menyembuhkan kita. Amin. Jadi menghidupi pemuridan one on one. Jadi saya terus mendorong, kasihan semua terus mendorong, semua leader yang ada di tempat ini juga terus mendorong supaya kita ada di dalam kehidupan one on one. Kehidupan one on one itu akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Oke, sebelum saya tutup, kita mau dengar satu kesaksian dulu dari Yosua. Nah, ini wajahnya wajah perang sih. Jadi saya cukup bangga dengan pribadi ini. Umur 25 tahun, badainya udah badai kelas, ya levelnya level tinggi lah badainya. Jadi dia boleh bersaksi, kita boleh dengarkan. Nanti saya mungkin akan tambahkan kalau ada yang dia lupa. Bingung. Ya, ceritanya sih singkat aja lah, 5 menit atau 10 menit. Jadi saya kan asalnya dari Riau. Jadi sekitar Maret tahun lalu lah ke Jakarta. Jadi ketika masih di Riau itu baru tamat kuliah, fresh graduate, start business. Bukan hikmat dari Tuhan sih, tiba-tiba yang mungkin berkat dari Tuhan, tiba-tiba dikasih kerjaan, link yang sehingga pekerjaan itu sangat diberkati. Dalam setahun mungkin ya cukup diberkati lah. Jadi ketika di puncak-puncaknya karir tersebut,
lupa Tuhan, jauh dari Tuhan, dan merasa semua ini gue sendiri, karena ya memang dari nol sendiri untuk maju gitu. Dan pada saat itu ada teman yang lain tawarkan bisnis di Jakarta untuk yang lebih besar lagi. Jadi bisnisnya wah gede, ini bakal cuan gede. Jadi semua yang saya kumpulin saya investasikan ke yang di Jakarta itu. Karena dan sudah mulai berpikir kalau ini semua kemampuan. Jadi istilahnya Tuhan nggak mungkin bisa bangkrutkan lagi gitu. Istilahnya udah pasti, janganlah sistem sudah ada, semua sudah ada. Begitu dari Jakarta Maret tahun lalu, nggak sampai sebulan gitu, 2 mingguan, yang bisnis yang saya buka di kota yang di Pekanbaru dan kota yang lain itu ditipu orang, kepada orang guys yang saya kasih kepercayaan, dan habis. Begitu habis, yang di Jakarta ini juga tipu. Jadi dalam waktu begitu Maret itu saya kan tinggal di Sudirman Park. Jadi habislah, totalnya habis, sampai dari pegang duit sampai tidak pegang sama sekali. Itu cukup shock sih. Sampai akhirnya yang biasa dengan gaya hidup yang cukup oke, malu, mau keluar rumah pun malu. Karena masa kalau keluar makan dibayarin atau dimana, mendingan nggak usah keluar gitu. Jadi sekitar 1-2 bulan gitu, mungkin hanya di rumah. Aktivitas itu nggak ada, cuma bangun, bingung mau ngapain, tidur lagi, rutin seperti itu, karena nggak tahu mau ngapain. Mau pulang ke Riau malu karena gengsi tinggi dan sudah kesini mau dengan kerjaan yang lebih besar, balik malah nggak ada. Adik saya kemarin itu tinggal sama saya sampai supaya nggak membebankan mereka atau keluarga. Pagi-pagi saya pakai baju kantor. Habis itu dia pergi kuliah, saya ganti lagi baju. Pas sore pakai baju kantor lagi saat baru pulang kuliah, baru pulang kerja di kantoran. Jadi supaya kayak seperti itu. Nah, pada saat itu saya masih ke gereja tapi ke JPCC. Pergi hari Minggu jam 10, pulang jam 12, pulang lagi ke rumah. Jadi nggak ada aktivitas lain lah. Akhirnya ada teman Budi merit ya di UTS. Saya ke gereja sini, ketemu Ali dan lain-lain. Oh ya, ada teman-teman mulai datang Gajah ya, ke visi, ketemu Elvin dan bisnis. Yaudah, lu ikut gua. Jadi istilahnya ya, memang dulu saya pernah bantu dia banget. Jadi begitu kita terpuruk, dia lihat dan kenapa nggak kita ke dia aja bisnis bareng. Oke, singkat cerita, saya teman saya satu lagi, jadi kita buka PT bareng untuk usaha di Palembang. Sekitar ya tahun lalu. Planning begitu luar biasa, kerjaan juga begitu, planning hitungannya itu bagus. Sampai akhirnya kembali merasa wah memang diberkati sama Tuhan. Mulai one cerita memang Tuhan baik ya. Pada saat itu selalu tepat tidak pada waktu. Berjalannya waktu kemarin pas akhirnya kita menang tender, kita kerjain, kita buat pabrik semuanya, kita bangun. Ternyata waktunya tuh mepet. Waktu udah mepet artinya ada syarat waktu yang harus kita tentukan untuk bangun. Kalau enggak denda dan bermasalah sama banyak masalahnya. Dan memang pada saat itu nggak tahu kenapa hujan, banyak masalah. Ceritanya gagal lah gitu. Dan bukan hanya kita harus ganti rugi, banyak kerugian yang harus kita gantikan. Sampai akhirnya saya juga ceritakan kepada Didi, kenapa kok seperti ini. Dulu saya sudah mengalami ini kan, pasrah pas zamannya beli apartemen, pasrah dan mati. Mungkin pikirannya orang jadi mengerti, orang mau bunuh diri, kenapa orang stres, bisa gila, ya memang kadang seperti itu. Ketika ada harapan, kenapa gagal lagi gitu. Dan saya bingung kenapa. Dan Kak Deddy ngomongnya apa? Tujuannya adalah dijatuhkan untuk menjangkau orang lain, untuk menjangkau teman-teman partner saya yang belum mengenal Tuhan dan segalanya. Akhirnya pada saat keterpurukan itu, partner saya sudah mulai stres juga dan dibilang jiwa-jiwa tersebut. Akhirnya pas terpurukan itu, teman saya yang partner saya itu memutuskan untuk menjual aset di Palembang. Saya telah dijualin, begitu sampai dijualin, deal. Harga dalam waktu seminggu deal. Luar biasa, saya disuruh ke Palembang untuk saya kontrak untuk penjualan dan segalanya.
Begitu sampai di Palembang, ternyata 1 minggu sebelumnya orang itu sakit jantung saudaranya. Akhirnya dia batal untuk beli jasa tersebut. Padahal dana yang dipakai itu untuk operasi bisnis ke depannya. Akhirnya, waduh, sudah deal harga, sudah mengenai kontrak, batal lagi. Cukup depresi sih sedikit, tapi di situ ketika pada saat itu respon saya tuh bisa tenang, bisa gak khawatir, dan itu membuat orang partner saya itu lihat, kok lu tenang, gak ada khawatir, gak bimbang. Saya mulai ceritakan bahwa ya tentang Tuhan, dimana pertolongannya pada waktunya sebelum ini yang saya alami. Sampai akhirnya dia ngomong, ya kalau begitu kita lihat apakah mukjizat Tuhan masih ada untuk kasus kita. Saya bilang oke, kita lihat aja seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dan spirit ini yang saya cukup dapat sih untuk jiwa-jiwa untuk membangun orang komunitasnya, mulai one on one sama visi kita, dan visi kita cuma lumayan banyak pergerakan. Minggu lalu ada jiwa baru bertobat dan menerima Yesus dibaptis langsung, dan jiwa-jiwa lama yang jauh daripada Tuhan mulai kembali mengalami kasih mula. Jadi ya hal-hal seperti itu yang cukup lihat saya milih merasa, oh memang Bandi selama ini ditarik sama Tuhan sejauh dari itu hanya untuk percaya punya mindset kalau jiwa-jiwa itu lebih penting. Jadi pada saat kita dibawa di atas hati Tuhan, sekeliling orang kita jiwa-jiwa tersebut, maka kita punya fokus kerja dan sebagainya. Jadi Yosua adalah pribadi yang usia 25 tahun, tapi badai yang dia tanggung itu cukup besar. Dan waktu pertama kali one on one, dia itu tadi yang dia ceritakan, sukacita karena dapat proyek kan. Saya udah bilang, Yos, hati-hati, jangan euforia. Saya tidak mengucapkan kata-kata kutuk, tapi saya bilang, hal ini akan dipakai Tuhan untuk memproses kamu di level akhir, supaya kamu tahu bahwa Tuhanlah, kepada Tuhanlah kita harus bergantung sepenuhnya. Jadi jangan andalkan manusia. Saya udah ingatkan sih, ya. Dan terjadi memang di Desember, apa yang dia tadinya happy, mukanya udah mulai berbentuk berubah jadi kotak sih. Jadi Desember itu dia udah loyo-loyo datang, ya kan. Waduh, semua beritanya ya saya udah siap dengar lah. Tapi saya cuma bilang satu kata, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan apapun yang dia lakukan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat dia berhasil dan beruntung. Dan saya cuma tekankan sekali lagi, karena partnernya adalah bukan orang percaya. Jadi kalau kebenaran kita punya partner bukan orang percaya, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk jadikan dia percaya kepada Tuhan. Jadi itu tujuannya sih, kalau kita jadi orang percaya. Ketika kita punya partner bukan orang percaya, pasti Tuhan berbicara kepada kita. Itu pembicaraan Tuhan maksudnya. Walaupun kita nggak dengar secara langsung, hai anakku gitu. Tapi itulah yang Tuhan inginkan, karena itu hati Tuhan. Jadi waktu dia dalam keadaan terpuruk, partnernya bisa berkata, apa yang terjadi di hidup lu, kok lu bisa tenang luar biasa gitu kan. Dia cuma berkata, karena Tuhan. Dan itu membuat partnernya berkata, ya sudah, gua percaya mujizat pasti terjadi. Jadi mulai membawa orang untuk percaya Tuhan. Jadi hari ini, setelah kita mendengar firman dan kesaksian, saya berharap biar urapan hati yang menyerah, urapan hati yang berserah total kepada Tuhan, bukan pasrah karena frustasi, hari ini boleh terjadi di antara setiap pribadi kita. Kita mau angkat pujian penyembahan ini. Tuhan